Ini juru bicaranya hanya ini berarti, Iya. Pak? Kalau Pak Rasman Nasution kenal nggak, Pak? Ya, waktu di sini nggak kenal aku. Jadi kalau mengaku juru bicara, ya berarti juru bicara presiden dan wakil presiden. Iya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Walaupun juru bicara kampanye 2019 pun itu harus yang terdaftar di sini, Pak. Oh, harusnya iya. Iya. Pasti. Di luar itu tidak ada. Nggak ada. Ya. Jangan sembarangan. Iya. Nggak Oke. boleh itu. Ada kecenderungan anak-anak sekarang itu mendapatkan satu instan ya dengan segala cara, pamer, flexing, begitu ngadepin apa itu tekanan dikit, Ya, healing siap. lagi, Healing, hilang healing, ya. Iya, aduh capek deh. Misal calon presiden wakilnya siapa, Pak? Kebayang nggak, Pak? Kamu terpilih saya di antaranya juga itu ya. Iya, Sebelum lu iya. jadi staf ahli ngomong aja loh. Iya. Kan udah jadi Iya, staf ahli staf udah ahli. nggak bisa lagi ngomong begitu. Teman satu aja, jangan dikeluarkan ilmunya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, kita hipnotis aja, Pak. 3 periode ini gimana, Pak? Emang benar-benar tidak akan terjadi? Dari Rumah Uya, 3, 2, 1, close the hordeng. Selamat siang, Pak Muldoko. Sama saya. Pak Jenderal TNI Muldoko, luar biasa nih. Sekarang Bapak adalah Kepala Staf Presiden Iya, Kepala RI, Staf Kepresidenan, ya. Kepresidenan Pak Jokowi berarti ya. Ya. Luar biasa Bapak, senang bisa hadir sini Pak. Saya juga senang nih ketemu lu, udah lama nggak ngeliat di TV gua. Siap. Nah, teman satu aja, jangan dikeluarkan ilmunya. Oke, nggak ada hari ini nggak ada hipnotis Pak, aman Pak. Ya, kalau misalnya hari ini menghipnotis Pak Muldoko tuh pasti heboh langsung ya. Heboh, Iya, bukan heboh lagi. iya. Seru. Seru ya. Nanti abis hipnotis saya jadi wakil kepala staf presidenan Uya-Uya. Iya, iya, iya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh kita hipnotis aja Pak. Oke, Iya, bagus iya. itu. Siap Pak. Nah, keren itu. Pak Mul, kita hari ini bisa ngobrol apa aja Pak ya? Oke, apa aja. Oke. Boleh ya. Tapi sebelumnya saya mau ngomong, Pak Muldoko ini kalau nggak salah adalah anak dari punya 12 saudara Pak ya? Iya. Ini kayak Gen Halilintar bagaimana Pak? Iya, saya juga nggak ngerti tuh dulu gimana memproduksinya gitu ya. Iya. Karena 12 itu saya bayangin, waduh, berat ya. Iya Pak. Saya anak terakhir ya 12. Anak terakhir dari 12, jadi Bapak Muldoko anak paling bungsu ya? Iya, paling bungsu. Saya membayangkan 2 anak saya udah bikin pusing, apalagi 12. 12 ya Pak? Pasti bisa lebih pusing lagi. Bisa bikin kesebelasan Pak? Iya, 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 iya. Tapi Iya. yang saya kenali sampai dengan saya besar itu hanya 8. Karena Oke. yang 4 saya tanya, kenapa dulu? Iya. Mungkin waktu itu situasi di kampung ya, Iya, tentang kesehatan iya, kan juga iya. masih belum bagus ya. Iya. Akhirnya 4 meninggal waktu kecil gitu ya. 4 meninggal waktu kecil. Katanya begitu. Oke. Dan kalau boleh tahu Pak, Bapak kan berarti tentara Pak ya? Itu keluarganya basicnya semua tentara apa ada? Enggak juga sih, bapak saya petani. Oh iya? Petani. Tapi punya jabatan namanya Jogoboyo ya. Kalau Jogoboyo itu jabatan penjaga kampung lah begitu di kampung itu. Penjaga kampung. Ya, Jogo itu Iya. bahasa Jawa, menjaga. Boyo itu bahaya. Nah, Menjaga dari bahaya. Menjaga dari bahaya. Ya, Oke. gitu. Dari 12 saudara berapa yang tentara Pak? 1. Satu, cuman Pak Muldoko aja? Enggak, ada kakak ada satu, saya iya. yang jadi bintara tapi ya. Oke, bintara. Iya. Bintara. Itu. Bisa jadi tentara tuh apa? Ada keinginan sendiri atau emang? Ya, sebenarnya lebih ingin merubah nasib aku. Merubah nasib? Karena dulu Karena saya hidup dari lingkungan yang itu ya, yang lingkungan kemiskinan struktural ya di kampung itu. oke, gitu. bisa dikatakan sangat miskin? Ya sangat miskin ya, sehingga saya harus keluar dari situasi itu. Iya. Untuk itu saya punya tekad untuk sekolah ya. Iya. Karena jangan salah Bung, di kampung saya itu hanya 1 orang SMA, yang kedua baru saya. Oh, Iya. di kampung itu? Iya. Hanya 1 senior saya ya, Iya. atasan Iya. senior saya lah gitu di SMP-nya. Dia SMA, Iya. lulus, baru saya. Nggak ada Iya. lagi berikutnya. Gitu. Betapa situasi itu ya, waktu itu ya. Iya. Kayak gitulah kondisinya. Nah, dari kondisi yang saya alami itu, saya memutuskan untuk keluar dari kampung saya, padahal usia saya waktu itu baru 14 tahun ya. 14 tahun keluar dari kampung? Iya. Oke. Karena SMP kan 13 tahun ya. Iya. Keluar kampung. Gitu. Untuk apa? Udah sekolah gitu. Iya. Di
di Jombang. Di Jombang. SMA Jombang. Kenapa di Jombang? Karena kakak saya ada kegiatan ya bisnis kecil-kecilan lah di Jombang. Tapi tahu sendiri lah, bisnis kan naik turun, up down gitu. Sehingga kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sering menderitanya. Saya itu kos di sana itu. Ceritanya kadang-kadang ya itu apa kalau malam minggu itu pulang gitu, terus mau balik ke Senin pagi balik ke kos-kosan tuh, itu dibekali sama ibu saya itu dengan itu apa sambal goreng tempe gitu. Sambal goreng tempe, oke. Yang Jadi itu, gimana saya, Pak? Iya. Itu sampai seminggu harus gue makan. Oh, itu untuk masak yang sama tuh, Pak? Iya, karena gimana? Emang nggak ada sesuatu. Ya udah kita paksa begitu. Kadang tengi begitu, ya udahlah. Oh, udah basi juga dimakan. Tengi lah. Iya, tengik lah, iya. Gitu. Pak, terus tapi dulu katanya pernah ditangkap sama kondektur tuh gimana sih, Pak? Oh iya. Saya menurut Badan Investigasi of Uya-Kuya of the World of the Iya. Jadi ceritanya lucu waktu SMP itu ya. Kan bapak saya beli sepedanya nggak bisa, Bung. Oh ya? Iya. Jadi saya harus naik kereta api pagi-pagi itu kalau udah bunyi gitu kan. Itu kereta udah persiapan berangkat, wah lari gitu. 1,5 kilo sampai 2 kilo lah kita. Dari kampung saya itu lari gitu. Nah, karena nggak punya bekal ya, nggak punya logistik, nggak punya sanggup lah. Kadang-kadang ya sering kejar-kejaran dengan kondektur begitu. Jadi nggak beli karcis gitu, di peron ya. Lagi ketangkep gitu, ceritanya ketangkep. Buku saya dirampas, taruh di stasiun. Nah, kepala stasiun ngasih tahu ke guru kepala sekolah. Gitu. Kalau apa bukunya Muldoko itu dirampas. Iya. Karena nggak bayar tiket. Akhirnya kepala sekolah saya datang sendiri ambil. Saya ditanya, kenapa kamu begitu? Ya, gimana kamu nggak punya duit, Pak, untuk bayar gitu. Ceritanya. Itu kondektur gimana tuh, Pak? Sekarang pernah ketemu lagi nggak, Pak? Ini yang pernah nangkep Panglima TNI dulu. Gimana tuh, Pak? Nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah ketemu lagi. Iya. Lucu itu. Tapi itu real ya? Iya. Real. Nah, kalau pulangnya sore hari? Iya. Kita jam 3 baru nunggu. Nggak ada angkutan pulang gitu ya. Akhirnya kan nunggu di depan SMP itu ada pabrik itu Kopra itu ya. Iya. Kita nunggu truknya, nanti ada truk lewat begitu. Kan perut kan kosong itu di situ. Akhirnya kita cari-cari itu Kopra itu makan. Iya. Waduh. Jadi makan barang tengi udah mulai dari SMP itu. Dari SMP makan barang tengi. Tapi kan sekarang udah enak hidupnya, Pak, ya kan. Sebenarnya kalau memproyeksi situasi masa lalu seperti itu, kita jalanin hidup ya nggak perlu bermewah-mewah kan, biasa-biasa aja gitu. Dan nggak pernah kepikiran dari dulu, Pak, bakal jadi posisi sekarang tuh nggak pernah kepikiran, Pak? Nggak pernah lah, kita harus tahu diri kan siapa gua kan gitu. Dulu pernah punya cita-cita apa? Zaman waktu dulu, Pak, masih makan tempe tengi itu, cita-cita kepikiran jadi apa, Pak? Hanya memang waktu itu saya masih ingat sampai sekarang ya, ada taruna yang masuk ke kampung saya, karena ada cewek cakep di kampung saya itu kan. Iya. Diapelin lah sama dia kan, naik Vespa gitu. Iya. Dengan seragam seperti itu. Wah, keren, apa kaya banget ini kan gitu. Iya. Nah, suatu saat saya cerita sama ibu saya. Bu, suatu saat saya pengen jadi kayak mereka. Kayak dia itu. Jawabannya ibu saya pakai bahasa Jawa. Opo yo kowe iso tole kan gitu. Nah, tapi itu sebuah tantangan gitu ya. Saya ingin buktikan nanti suatu saat bisa. Gitu. Itu waktu lagi SD lah itu. SD. Taruna Akabri pada saat itu, Pak? Ya, Taruna Akabri yang iya. lalu lalang ke tempat saya itu. Kadang kalau lagi libur kali dia mungkin itu. Dan nggak kepikiran jadi jenderal ya, Pak? Ya nggak kepikiran. Malah jadi Panglima TNI tertinggi lagi, Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak. Tapi saya mau tanya, Pak, enakan jadi Panglima TNI atau sebagai tentara, atau jadi Kepala Staf Kepresidenan? Nah, ini tantangannya gimana, Pak? Ya, memang situasinya berbeda ya. Pastinya darah saya dari prajurit ya. Iya. DNA-nya yang prajurit ya pasti senang jadi Panglima TNI dong. Senang jadi Panglima TNI? Karena megang komando ya, mengendalikan
500.000 prajurit Iya, lebih. iya, iya. Pasti punya berbeda ya. Oke. Cara memimpinnya berbeda, cara menghadapi sesuatunya berbeda. Begitu di KSP saya ketemu anak-anak muda-muda kan gitu kan, tapi pintar-pintar gitu ya. Nah, saya mengelolanya juga berbeda lagi, karena saya harus menghadapi mereka anak-anak yang perlu didampingin, anak-anak yang perlu mendapatkan arahan sehingga nanti dia berkembang dengan baik. Itu ya, itu perbedaannya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi berarti sekarang berkantor di Binagraha, Pak? Ya, di Binagraha. Dulu kantor Pak Harto zaman dulu. Nah, lain kali ke sana dong. Boleh, Pak. Nah, dengar soal Binagraha, Pak. Kan saya pernah dengar waktu zaman Pak Luhut kalau nggak salah ya. Suka ada bau cerutu gitu, Pak. Itu masih ada gitu nggak sih, Pak, bau-bau itu bener nggak sih ada gosip-gosip ada miskin atau gimana tuh? Katanya begitu, makanya saya siapin cerutu juga di dalam gitu. Oh, jadi biar saingan. Tapi pernah nggak Pak Muldoko lagi nggak cerutu, terus bau cerutu ada tuh? Enggak juga sih. Enggak juga kalau saya sendiri ya. Selama ini saya belum pernah ngadepin yang begitu-begitu sih. Oh, hantu takut Pak Muldoko kan? Mungkin juga. Gitu. Sama-sama hantu. Kapan saya mampir ke Binagraha, Pak ya? Dengan senang hati, Bung. Siap. Saya adalah ini soalnya, Pak. Saya sarjana ilmu politik yang nyasar. Oh. Iya. Wah, bisa nyasar malah di dunia entertainment. Oh, kalau gitu bisa menjadi tenaga ahli utama di sana. Oh, bisa, Pak. Staf ahli Bapak lah, Pak, saya, Pak. Kasih dulu ini ijazah gue. Saya sarjana politik yang nyasar, Pak. Iya. Keren. Okay. Pak Muldoko, sekarang berarti jadi staf kepresidenan itu kalau tantangannya untuk lebih ke lembaga negara itu, tantangan yang paling sulit apa, Pak? Kalau untuk ya, saya harus jujur ya, 3 bulan pertama saya masuk ke KSP itu menghadapi persoalan. Karena di waktu itu kan belum COVID ya. Sehingga wartawan itu ngumpulnya di istana kan. Begitu ada isu, wah dia cepat. Bahkan saya belum tahu isu itu, wartawan kan udah tahu duluan. Tanya, Pak ini gimana? Pak ini gimana? Pak ini gimana? Harus jawab kan, Pak? Wah, harus jawab. Aduh, apalagi ini? Iya. Akhirnya saya jadi belajar untuk memahami situasi itu 3 bulan, Bung. 3 bulan? Nggak mudah ya. Karena banyaknya persoalan negara yang seperti ini. Kecepatannya juga luar biasa, perlu respon segera. Dan setiap kata yang keluar dari mulut saya itu saya pikirkan itu. Karena ini kan representasi istana. Jangan sampai blunder ya, Pak. Nah, begitu salah bisa blunder gitu. Itu sulitnya di situ sebenarnya. Pasti. Iya, itu. Pernah nggak, Pak? Ada satu pertanyaan yang Bapak bingung nih jawabnya, Pak? Ada, sering gitu. Ditanya apa, Pak? Ya, sering. Dan kadang-kadang itu juga belok begitu. Waktu itu masalah KPK ya, ditanya tentang, saya jawabnya tentang sebenarnya undang-undang KPK ini perlu dibenahin. Gitu. Tapi ada belok sedikit di lidah saya, akhirnya itu menjadi pembicaraan publik ya. Oh, jadi bola liar. Nah, bola liar. Nah, tapi ya habis itu kita luruskan lagi. Berikutnya ada lagi yang satu media yang saya nggak ngomong begitu. Judul headline-nya beda? Beda lagi. Mesti saya klarifikasi lagi. Disu atau ke media, Pak? Nggak perlu itu. Iya, Pak. Menurut saya biasalah. Semua orang juga bisa berbuat salah ya. Betul, ya. Sepanjang itu tidak secara sistematis dimainkan dengan cara-cara yang kurang baik. Gitu. Dan tidak disengaja gitu ya? Nggak sengaja. Tapi kok sepanjang itu salah, dia juga salah, saya juga pernah salah ya. Oke aja gitu. Yang penting publik segera diberitahu bahwa bukan seperti itu. Diluruskan. Nah, sekarang anggapnya saya jadi wartawan nih, pas saya mau nanya. Wartawan, Uya Kuya, media, Uya Pos. Iya. Pak, kita mau tanya nih soal kemarin ada soal 3 periode presiden, Pak. Kan Pak Jokowi udah bilang bahwa tidak ada 3 periode, Pak. Ini kira-kira kalau misalnya kan sekarang kalau kita bilang tingkat kepercayaan masyarakat atau kita bicara survei, Pak, tingkat kepuasan masyarakat kayak kemarin saya lihat di Kompas dan lain sebagainya, pada pemerintahan sekarang tuh masih sangat tinggi. Gitu. Masih tinggi. Hanya dari sisi ekonomi sedikit karena memang ada kenaikan khususnya minyak goreng, tapi secara umum semuanya bagus banget. Gitu. Nah, 3 periode ini gimana, Pak? Emang benar-benar tidak akan terjadi? Sebenarnya
dari sisi kami ya, selaku Kepala Staf Presiden tidak punya otoritas untuk menjawab itu, ya. Karena itu kan proses politik ya, proses politiknya udah jelas ya, aturannya, rule-nya udah jelas, konstitusinya jelas, mekanismenya jelas. Jadi kadang-kadang kalau kita memberikan klarifikasi tentang hal itu, publik kayaknya ini kan bahasa dari istana gitu. Padahal sepanjang yang saya tahu itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi karena ini persepsi dari publik yang kadang-kadang berkembang, ya ditambah kanan kiri ada kepentingan tertentu yang ingin situasi ini menjadi bola liar, ya terjaga terus kondisinya begitu. Walaupun dari KSP juga sudah memberikan tanggapan begitu. Kalau publik pengen Pak 3 periode misalnya, kalau MPR bisa berubah nggak Pak? Jangan aku jawab, nanti aku yang jawab nanti. Oh iya betul. Dari pandangannya Pak Muldoko nanti. Lu mesti tanya sama di gedung Senayan dong. Betul. Tapi kalau mungkin 3 periode tidak gitu ya. Tapi ada nggak Pak kemungkinan Pak perpanjangan masa jabatan, misalnya 2 tahun 3 tahun gitu Pak? Ya, itu pun juga saya pikir ada DPR yang akan membuat situasi itu gitu. Kalau dari KSP relatif yang dekat dengan presiden, kalau begitu saya berbicara dan itu nanti membawa emosional publik karena mungkin saya salah mempersepsi situasi. Itu publik semakin salah lagi membuat kesimpulan kan. Publik yang mana nih tapi Pak? Itu kadang-kadang yang kecil itu suaranya kenceng bos. Iya betul, itu setuju Pak. paling di depan suaranya. Kalau itu menjadi komitmen masyarakat se-Indonesia ya aku nggak bisa komentari kan nanti ada keputusan politik lain. Misalnya nih Pak, kalau saya dari pengamatan saya sebagai orang awam ya Pak ya. Jadi misalnya ini kan lagi pandemi, keadaan seperti ini itu kan bisa saja daripada kita sekarang misal 2024 harusnya pemilu ya kita bisa perpanjang selagi ini masih ini. Kan misalnya sekarang ada pasti kalau tap MPR bisa rubah atas keputusan MPR DPR. MPR DPR DPD segala macam yang ada 700 lebih. Kalau misalnya andai kata nih bayangan saya nih, gimana kalau kita perpanjang gitu kan? Sepakat, semua pasti kan DPR MPR perpanjang. Bisa terjadi dong Pak? Bisa terjadi ya. Kalau sampai ini terjadi berarti omongan saya bisa jadi. Alhamdulillah gitu, kan omongan begitu. Saya nanti jadi staf ahli Pak ya. Nah, ini udah ngomong soal itu Pak ya. Nah, tapi tadi sebelum lu jadi staf ahli ngomong aja loh. Iya. Kan udah jadi staf ahli udah nggak bisa lagi ngomong begitu. Oh iya. Sekarang saya puas-puasin ya. Nah, sama ini Pak. Tadi kan Bapak bilang salah satunya yang paling yang terkendala dalam pemerintahan ini harga minyak goreng naik. Kan sekarang kemarin ada larangan ekspor CPO Pak ya. Dan itu kemarin sempat pas Lebaran kemarin kan kalau nggak salah petani-petani yang harusnya sudah bisa menangguh keuntungan dari harga kelapa sawit yang naik di dunia ini tiba-tiba tidak boleh diekspor. Nah itu gimana tuh Pak? Ya memang kan mengelola negara begitu harus menjaga keseimbangan antara pabrik dan produsen. Betul. Ya. Satu sisi produsen juga harus dilindungi, tapi konsumen juga dilindungin. Gitu. Untuk itulah ada intervensi. Intervensi yang dilakukan oleh presiden, oleh pemerintah adalah ada DMO, ada DPO, domestic price obligation, harganya HET harus sekian. Ada DMO, domestic market obligation, 20% dari produksi sawit itu harus dalam negeri. Karena relatif produksi kita 50 juta dan kebutuhan kita itu hanya 7 juta. Sehingga kalau 20% semestinya cukup. Harusnya? Nah, harusnya cukup. Tapi kenapa kok masih dilarang? Masih naik terus bukan begitu. Nah, ternyata begini Bung, memang sekarang ini kenapa harga sawit sekarang ini relatif turun ya? Anjlok sama terakhir tadi malam saya lihat 700 nih. Iya, anjlok. Gitu. Karena begitu harga sawit kita dilarang ekspor, market itu ditutup oleh negara lain. Diisi maksudnya. Ya, Malaysia berikutnya lagi informasi terakhir. Tadi kita kan rapat dengan Pak Luhut ya dengan beberapa yang lain membicarakan masalah ini, bagaimana penyelesaian harga TBS khususnya. Tuh. Ternyata harga sunflower itu yang bunga matahari ya. Minyak bunga matahari, terus minyak itu satu lagi
soybean. Oh, soybean Nah, ya. ini juga turun di dunia. Kedelai ya. Juga turun harganya di dunia begitu. Nah, sekarang strateginya pemerintah akan menjalankan ya BO apa itu 30 ya. Iya. Itu menjadi 35 40 gitu. Oke. Jadi apa campuran untuk diesel ya, biodiesel Oke, itu iya, ya. iya. Itu nanti yang sekarang ini 30 kan. Iya. Nanti akan ditingkatkan ke 35 bahkan menuju ke 40. Oke. Tapi semuanya kita tadi bicarakan, saya sampaikan kepada pimpinan rapat, dalam rangka mencari keseimbangan baru ini juga harus kita analisa terus. Iya. Ya, harga TBS kita analisa, harga Tandan buah segar ya. berikutnya harga minyak goreng kita analisa, harga minyak dunia juga kita analisa, berikutnya harga soybean dan tadi itu matahari, bunga matahari. Iya. Nanti kita akan lihat. Kenapa? Karena nggak bisa kita juga statis ya, Iya. Iya. menuju kepada 35, Iya. 40 Iya. gitu. Kalau ini bergerak terus, nah ini nanti bisa disesuaikan. Oke. Oh, kalau gitu ini apa itu produksinya sekian agar marketnya itu terus Iya, seimbang. terus seimbang. Ya, antara TBS dengan CP apa itu dengan harga minyak gorengnya Iya. seimbang gitu. Ini memang situasi itu perlu apa ya? Perlu kejelian gitu. Nah, sekarang harganya sudah dirasa Ya, bisa kalau dikontrol nggak, Pak? harga minyaknya sudah cukup bagus ya. Untuk curah ya, Pak? Ya, Iya. termasuk juga yang ini ya, Yang merek-merek. Iya. merek-merek itu sudah bagus sebenarnya. Tapi masalahnya harga TBS ini yang apa masyarakat petani kita. Saya kebetulan juga ketua Dewan Pembina di Apkasindo ya. Iya, iya. Itu merasakan lah bagaimana para petani itu menghadapi situasi yang sulit ini. Iya, apalagi kan petani kan banyak yang berharap kayak dia udah cicil mobil, Ya. cicil ini, cicil Benar, motor, iya. tiba-tiba mereka mengharap panen pas kemarin Lebaran, Benar. tiba-tiba harga turun. Harga jatuh, ya. Nah itu, nah sekarang gini Pak, kan Pak Jokowi ini kan termasuk waktu itu didukung oleh seluruh petani kelapa sawit Ya. Ya. di mana-mana itu. Ini nggak takut sekarang justru mereka jadi justru kontraproduksi gitu. Ya, justru itu, Kontraproduktif, justru itu Iya. kita tidak pernah berhenti Iya, untuk iya. memikirkan itu, untuk Iya, bagaimana strategi yang digunakan untuk segera menaikkan harga TBS itu. Iya, Kita tidak pernah berhenti. Rapat berapa kali kita Iya, iya, terus iya, untuk iya. mencari solusi itu ya. Mungkin nggak ekspor dibuka lagi Pak? Oh, bisa aja. Bisa aja. Di- Iya. Saya pikir sudah dibuka. Ekspor itu ekspor sudah kelapa dibuka. sawit ini. Iya, Iya. tapi persoalannya Iya. ya tidak serta-merta itu besok bisa ekspor. Iya, iya ada. Karena aturan ini. satu kapal juga terbatas. Betul. Ya. Dengan kondisi sekarang ini kapal kita agak sulit ya. Iya. Tapi sudah diusahakan ini udah mulai lancar. Yang kedua, Iya. tangki-tangki besar itu penuh ini sekarang, Iya. ya kan? Kalau tangki besar penuh maka resikonya yang punya tangki itu tidak akan belanja TBS lagi, Bung. Oke. Ya kan? Iya, iya. Nah, karena kan penuh, buang, Buang. baru datang. Datang. Nah, kan siklusnya begitu. Tapi karena penuh ini menunggu kapal, ini menjadi persoalan. Ya, maka kapal kemarin sudah kita rapatkan, ya, dengan asosiasi perkapalan sudah kita rapatkan. Sudah ada solusi pada bulan Juli ini nanti sudah mulai berdatangan. Iya. Nah, harapannya nanti segera itu Bisa. mengeluarkan barang, ya. Nah, TBS ini bisa terima. Walaupun waktu itu semuanya bersepakat ya para Iya. pengusaha itu bahwa harga itu 1.600 per kilonya. Iya. Tapi kenyataannya sekarang malah masih turun-turun. Iya. begitu. Semalam 700 loh nggak Ya, salah. ya benar, Iya. benar. Itu kalau 700 wah udah Udah nangis nih Pak. bukan Petani-petani. main. Iya, 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 iya. Ampun dah itu. Nah, artinya kan kalau nanti udah dibuka lagi, berarti kan kita dapat devisa lagi, dapat Ya, dolar lagi. pasti. Apa mungkin ini yang membuat sekarang dolar kita jadi 15.000 per kemarin, Pak? Persoalannya bukan hanya di situ Iya. ya. Karena suku bunga Amerika yang meningkat iya, ya. inflasi. Karena inflasinya tinggi Iya. ya itu pasti ada aliran dana yang keluar dari kita sehingga dolar kita mungkin berkurang kondisinya. Risikonya supply and demand lagi. Begitu dolar berkurang ya risikonya harga naik gitu kan. Jadi saya harus beli dolar apa gimana, Pak? Nah, Jadi kalau beli dolar lagi, saya beli dolar nanti nambah jangan. naik, Pak. Ya. Saya tidak menyarankan Iya, itu. iya. Ya, jangan. Anak saya mau kuliah, Pak. Besok berangkat di Amerika, Pak. Oh gitu ya. Pusing saya, Pak. 15.000 nih. 15.000 sekarang Iya. ya. Masa mesti saya cancel dulu, Pak? Tapi itu Iya. market lah ya. Iya, iya. Bisa berubah anytime. Tapi kan ini 15.000 tuh kalau kita ingat
tahun dulu Pak ya. Ini udah menyentuh angka batas psikologis nih. Iya. Yang pada saat dulu krisis. Benar. Ini pertanda nggak kira-kira Pak? Apa enggak? Apa kita tetap optimis? Oh, optimis ya. Iya. Karena sebenarnya dalam kondisi sekarang ini negara ini juga dapat masukan. Iya. Ya, ada kurang lebih 400-an triliun yang dapat dari kenaikan berbagai komoditas nasional yang cukup naik di global ya. Kita juga menikmati. Tapi pada sisi yang lain kita juga harus mengeluarkan jumlah uang yang sangat besar untuk subsidi. Itu subsidi minyak lah, subsidi apa itu yang lain-lain, apalagi dalam rangka PEN kemarin yang menghadapi COVID-19. Oh, itu jumlahnya itu udah hampir 1.200 triliun itu ya. Selama 2 tahun itu. Dan intinya adalah ya ini kita masih aman-aman aja Pak ya. Aman lah. Aman ya. Kalau kita melihat tren globalnya ya, bayangkan semua negara tidak pernah membayangkan kalau Amerika itu inflasinya sampai 8,9 loh. Ya, Turki udah 70-an. Iya, Amerika Fed naikin setiap ini kok 0,25, 0,2 suku bunga naik terus Pak. Iya, naik terus. Karena itu apa obatnya gitu. Iya. Ini nggak ada faktor internal di dalam sini yang bisa dilakukan buat dongkrak rupiah lagi Pak? Bisa aja ya, bisa aja nanti kalau udah terjadi normal, ekspor kita meningkat lagi, dolar kita dapat banyak lagi kan. Balik lagi lah balik Pak ya. lagi ya gitu. Kita inflasinya masih sangat baik ya. Iya. Masih angka 3, sekian lah gitu. Kalau dibandingkan dengan negara lain. Iya. Ya. Harga minyak di Amerika itu per liternya 54.000, Bung. Iya. Di Singapura 30.000 sekian. Iya. Kita itu hanya 8,7 ribu. Coba bayangin itu. Begitu jauhnya harga itu. Harga. Nah, ngomong soal bensin nih Pak. Ya. Nah, sekarang ini bensin kan udah kemarin saya baca kan bahwa bensin ini tidak harusnya sudah naik dari dulu Pak ya. Iya. Ya. Tapi kenapa Pak Jokowi tidak menaikkan harga bensin? Apa takut mengeluarkan kebijakan yang tidak populis itu? Ya sebenarnya itu juga nanti inflasi lagi. Gitu. Pasti. Jadi pengaruhnya kalau dinaikin harga bensin inflasi. Pasti lah. Daya beli Bung. Gitu. Untuk itu kita pemerintah sedang berpikir bagaimana skema subsidi diberikan. Nah ini menarik nih Pak. Nah, gitu. Kalau dulu subsidi diberikan dalam bentuk barang, nanti ke depan itu subsidi diberikan kepada orang. Pribadi? Ya. Oh, ya. Jadi kalau barang, orang Indonesia kadang-kadang nggak malu-malu juga gitu. Apa barangnya orang miskin dibeli gitu. Karena subsidi kan untuk orang miskin. Tapi ya orang kita beli aja tuh. Bensin, beli aja tuh apa gas 3 kiloan. Padahal itu sebenarnya untuk orang miskin. Gitu. Ya, jadi nanti akan ada. Nah, nanti kepada Muldoko subsidi diberikan. Karena dia yang harus dapat subsidi. Jadi dari skema dari barang terus diberikan kepada orang. Jadi nanti ada jelas addressnya. Ini barang ini diharapkan nanti kalau terjadi mes ya nggak terlalu banyak lah gitu. Dan ini intinya subsidi ini tidak akan membuat justru kontraproduktif ya Pak? Ya enggak, harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Ya, sehingga pemerintah nanti mungkin bisa mengurangi subsidi karena subsidi betul-betul ditujukan kepada yang membutuhkan. Nah, kemarin Pak Jokowi juga sempat bilang gini Pak, ini kita lihat beberapa negara udah pada kolaps katanya. Iya kan? Itu sebetulnya bentuk peringatan, apa kita sebetulnya harus waspada juga? Ya itu World Bank sudah mengingatkan, ada kurang lebih nanti 60 negara yang menghadapi kolaps dari sisi ekonomi. Enggak kita. Saya berharap nih Pak tidak terjadi. Nanti ada 394 juta orang di dunia ini akan kelaparan menghadapi masalah di sektor pangan. Untuk kita lihat Presiden hampir setiap saat selalu menekankan betapa pentingnya ketahanan pangan kita. Kita siap itu Pak ya? Ya, kita harus siap karena mestinya kita itu nggak ada orang lapar gitu ya. Karena saya ketua KTI, saya melihat potensi kita untuk bertani itu cukup besar ya. Sebagai contoh, saya melihat di NTT ya, tanah yang kering tandus seperti itu, ternyata saya nanam sorghum luar biasa, luar biasa perkembangannya, pertumbuhannya gitu.
Ini kenapa tidak bertumbuh dengan baik sorghum ini? Karena kita belum menuju industrialisasi. Begitu kita presiden kemarin datang ke sana ke kebun saya melihat itu, dan saya nanti menuju ke industri ya, industrialisasi. Wah, ini pasti kesadaran petani untuk nanam itu nggak usah disuruh mereka. Udah sendirinya. Dengan sendirinya karena ada yang membeli kan, ada yang membeli itu persoalan kita di situ petani kita itu. Iya, iya. Jadi petani kita juga bisa jadi kaya semua. Oh iya bisa kaya itu. Ya. Ini nanti anak-anak YouTube saya jangan-jangan besok pada resign jadi petani semua nih, Pak. Iya, iya. Harapan kita gitu, anak-anak muda gitu. Iya, iya, iya. Pak, bentar Pak, kita mau lihat ini Pak. Boleh minum ya? Boleh, boleh Pak, silakan Pak. Iya. Ya, ya, nah ini baru kita mulai yang santai-santai. Iya, 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 iya. Kita lihat artikel-artikel nih. Pak, ini ada artikel Pak. Resah lihat fenomena pamer kekayaan Indonesia. Pak Muldoko bilang, jangan jadi generasi instan. Nah, ini maksudnya apa nih Pak? Ya, maksudnya janganlah kita suka cari kekayaan dari instan itu. Nanti keluar habisnya juga cepat juga gitu. Gitu ya. Bahwa hidup itu berproses. Ya. Bahwa seperti saya berjuang dalam memperjuangkan karir dan kehidupan, panjang ceritanya gitu. Jadi ada kecenderungan anak-anak sekarang itu mendapatkan suatu instan ya dengan segala cara, pamer, flexing dan seterusnya gitu. Begitu ngadepin tekanan dikit, healing lagi, hilang, ya. Iya, aduh capek deh. Apaan sih begitu? Hidup ini harus punya daya tahan gitu. Oke. Itu. Jadi janganlah menjadi generasi strawberry. Apa itu Pak? Dari strawberry menarik. Iya, generasi strawberry itu generasi yang lembek gitu. Lihat strawberry yang suka lembek. Oh lembek. Nah, yang udah busuk lagi Pak ya. Menjadi generasi yang strong dong, karena tantangan ke depan semakin keras. Berarti generasi kelapa ya Pak yang tok-tok. Ini flex ini apa ditujukan kepada kemarin tuh Pak yang zaman-zaman yang ada Doni Salmanan, Indra Kents. Saya tidak mengomentari seseorang, tapi setidaknya ini menjadi pembelajaran kita semua lah. Bahwa hidup ini harus terplanning dengan baik, membuat sebuah rencana-rencana besar, karena situasinya bisa berubah setiap saat. Hidup kalau nggak punya rencana dan alternatif. Kalau tentara itu udah terbiasa gitu. Iya Pak. Jadi kalau kita mau menyerang sesuatu, ada perencanaan besar tentang rencana serangan. Tapi dinamika di lapangan kan bisa berubah setiap saat. Maka kita punya yang namanya kir cepat. Kir cepat itu kirpat namanya, perkiraan cepat. Perkiraan cepat. Nah, perkiraan cepat itu seorang komandan harus segera membuat rencana yang sangat cepat untuk merubah situasi itu. Nah itu. Tapi harapan saya juga kepada anak-anak muda ini jangan RBT gitu. RBT apalagi? Wah, ada singkatannya banyak Pak. Rencana bangun tidur. Jadi bangun tidur baru bikin rencana. Iya Pak. Jangan, hidup itu direncanakan dengan baik. Iya. Jangan pas bangun tidur baru mau ngapain. Tapi kan ada juga di sisi lain orang bilang gini Pak, udahlah besok pikirin besok aja gitu, biar santai gitu. Itu sebenarnya saya sedikit koreksi. Budaya Sunda ya. Itu kan biasa kumaha angke kan. Kumaha angke gitu. Karena saya kan Pangdam di sana nih. Pangdam di Siliwangi. Gitu. Wah, kumaha angke aja komandan Panglima. Nggak boleh begitu bos. Itu situasi sekarang perkembangannya begitu cepat dunia ini ya, penuh dengan risiko gitu. Kompleksitinya luar biasa, kadang-kadang surprise. Kalau kita jawabnya kumaha engke, wah sorry ketinggalan gitu. Tapi harus dibalik, engke kumaha. Gitu. Nanti gimana? Nanti gimana nih? Kalau nanti gimana berarti kita sudah mengantisipasi semua. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Pak, gitu. Jadi tentara pernah nembak orang nggak Pak? Ya pernah tentara. Nah ingat ya Pak, berapa orang yang pernah ditembak Pak? Coba. Nggak boleh itu urusan. Tapi musuh itu maksudnya? Ya iyalah kan kita pernah operasi. Itu pernah operasi di timur-timur gitu ya. Pak, takut nggak Pak? Pernah nggak jadi penjara terus takut ketembak tuh? Ada perasaan itu pernah nggak Pak? Mungkin karena itu pilihan profesi ya. Ya semua orang punya takut ya. Tapi karena itu bagian dari profesi semuanya terkalahkan oleh itu gitu. Seperti orang terjun mungkin yang di bawah takut ya itu takut ya. Tapi karena itu bagian dari pilihan ya lompat aja begitu.
Lompat-lompat aja. Iya. Sama begitu masuk daerah operasi, dong, ada tembakan dari lawan. Kalau kita doktrinnya jangan khawatir. Oke. Karena munisi itu punya NRP. Jadi saya kan punya NRP nih. Iya. NRP saya 29241. Iya. Nomor induk lah. Nomor induknya, iya. Jadi munisi dari musuh atau munisi yang dibuat di pabrik itu udah punya alamat gitu. Jadi kita nggak usah takut. Ya, udah punya alamat ya? Punya alamat. Nggak bakal salah alamat, Pak? Ya kalau udah lagi sial ya kena alamat ya sudah itu. Pernah nggak Pak kena tembak, Pak? Enggak. Nyaris? Enggak. Tapi nyaris saya habis cilaka. Karena begitu anak buah saya ketembak, saya lari ngejar musuh. Oke. Bintara saya itu ngejar saya, menarik saya kembali. Oke. Karena kalau enggak saya bisa masuk ke killing ground gitu kan. Oke, ya pasti. Karena waktu itu saya belum punya pengalaman tempur. Masih semangat anak muda maju. Maju aja lari. Walau dikejar oleh prajurit saya itu, tarik kembali. Kalau enggak bisa habis juga. Iya. Itu. Pak, dalam hidup Pak Muldoko apa yang paling Bapak takutin, Pak? Ya sebenarnya nggak ada yang gua takutin sih hidup itu. Masa harus ada lah satu, Pak? Masa nggak ada yang takut, Pak? Ya sebenarnya takut kalau hanya kepada orang tua sih. Kalau sama orang lain nggak ada yang takut. Apa. Ya. Hantu apalagi, Pak? Ya apalagi. Oh ya di Bina Geraha aja nggak pernah ada bau cerutu ya. Enggak ada yang saya takutin. Iya, Pak. Ya. Gitu. Tapi sama ibu saya takut. Saya takut. Bapak takutin. Iya. Ya. Pak, sekarang ibaratnya Bapak adalah kepala staf kepresidenan. Bapak next di 2024 nih, Pak. Kira-kira menurut Bapak ya, sosok presiden siapa di mata Bapak? Saya tidak mengatakan siapanya, tapi saya mengatakan harapannya. Harapannya gimana? Harapannya kan begini, sekarang ini Pak Jokowi meletakkan dasar-dasarnya ya. Bahwa menuju kepada Indonesia Maju 2045 dengan berbagai tantangan global yang seperti ini, maka disusunlah sebuah strategi. Ya. Nah, gitu. Strategi menuju ke sana seperti apa? Gitu. Presiden awalnya membenahi infrastruktur. Kenapa infrastruktur dibenahin? Karena begini, Bung. Orang akan investasi di Indonesia, yang ditanyakan pertama itu apa? Stabilitas. Aman nggak? Pertanyaan kedua, efisien nggak logistiknya? Oke. Kan begitu. Betul. Nah, kita termasuk yang belum efisien. Belum efisien. Maka dibangunlah berbagai infrastruktur oleh Presiden Jokowi ini, baik darat, laut maupun udara. Dibangun semuanya agar terkoneksi dan murah. Gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah kepastian hukumnya. Maka dalam 5 strategi itu, ya. Setelah infrastruktur, berikutnya tahap kedua ini pembangunan sumber daya manusia. Ya. Karena Presiden sangat paham pertumbuhan angkatan kerja kita itu 2,5 juta. Kalau manusia Indonesia nggak dibangun dengan bagus, maka nggak punya competitiveness di dunia. Itu kan menyulitkan nanti ke depan. Berikutnya pembangunan infrastruktur dilanjutkan lagi agar terjadi pertumbuhan ekonomi baru di beberapa wilayah itu. Nah, berikutnya agar ada kepastian hukum, orang berinvestasi itu nyaman, maka dibenahi undang-undang melalui pendekatan omnibus law. Ada 70 undang-undang yang perlu diselaraskan, ya, sama undang-undang Cipta Kerja itu. Berikutnya agar pelayanan menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Maka ini juga reformasi birokrasi benar luar biasa ya. Nah, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Nah, 5 strategi ini menjadi pegangan kita untuk menuju pada Indonesia yang semakin baik ke depan. Kenapa transformasi ekonomi harus dijalankan? Ya pasti karena kita menuju digitalisasi, fintech lah, transformasi di bahan-bahan baku yang tadinya kita lebih komoditas kita lebih kita ekspor dalam bentuk mentah. Sekarang nikel harus bentuk hilirnya dibenahi gitu. Nah, ini kayaknya Pak Muldoko sudah tepat nih. Jadi kepala staf kepresidenan ditanya apa aja bisa jawab, Pak. Oh, harus tahu. Nah, harus tahu. Ini berarti tanda-tanda bisa jadi Pak Muldoko nanti 2024 jangan-jangan Bapak nongol jadi calon presiden nih, Pak. Ya, amin aja jawabannya. Iya, Pak. Gimana? Saya apanya Pak nanti, Pak? Kepala tim pemenangan ya, Pak? Juru bicara? Bisa jadi kepala staf. Kepala staf ya, Pak? Sarjana politik ya. Sarjana politik UI, Pak. Aku orang via gitu. Oke, nah berarti nanti saya kepala staf ya, Pak.
wakilnya kalau Bapak Presiden, misalnya calon Presiden, wakilnya siapa Pak? Kebayang nggak Pak? Mau dari kalangan apa? Dari kalangan apa misalnya Pak? Kalau kamu terpilih, saya diantaranya juga itu ya. Oh gitu Pak ya? Iya. Buya nih yang selama ini raja gimmick ternyata jadi wakil presiden ya kan? Jadi kalau ada apa-apa tinggal dikeluarkan ilmunya. Hipnotis ya Pak, ya kita yang set up semua nih Pak. Karena kan Pak Muldoko ini juga terlatih, bisa dibilang Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sekarang ada di wakil presiden dan presiden dan wakil presiden, kan wakil ketua tim pemenangannya kan Pak Muldoko. Iya, wakil ketua TKN. Bersama siapa itu lupa ya dulu kalau nggak salah nih. Ya kan ada Pak Erik ketuanya. Pak Erik Thohir ya. Ya, beberapa. Nah Pak, saya mau tanya Pak, ini berarti yang terdaftar di sini itu semua adalah sesuai dengan ini Pak ya? Saya tunggu, saya cari datanya dulu. Iya, itu official kan ditunjuk ya. Nah ini ada tim ses, surat keputusan nih Pak, ini benar Pak ya? Ya. Ini ya? Ya. Surat keputusan, penetapan dan pengesahan tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Kerja. Ini 2019. Ya. Ada Dewan Penasihatnya Ibu Megawati, Pak Erlangga Hartarto dan lain-lain. Ada Dewan Pengarah, calon presiden Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Nah ini wakil ketuanya Pak Muldoko, Pak Ludwig Paulus, Pak Abdul Kadir Kanding, Johnny G. Plate, Pak Asrul Sani, ya kan? Pak Heri Lontung Siregar, Pak Hajrianto, Eriko, ya kan? Nah ini ada lagi juru bicara Pak ya. Juru bicara Pak Ahmad Basarah nih ya. Oke, Pak Johan Budi, Pak Abdul Kadir Karding, Pak TB Aceh Hasan. Ini kenal semua Pak ya? Kenal lah. Irma Suryani Caniago, Dr. Arif Budimanta, Arya Sinulinga, dan Lena Mariana Mukti. Ini juru bicaranya hanya ini berarti Pak? Kalau Pak Rasman Nasution kenal nggak Pak? Ya, waktu di sini nggak kenal aku sama Rasman. Kenalnya terakhir-terakhir baru-baru aja. Oke, tapi kenapa dia selalu ngomong bahwa saya adalah juru bicara Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Pak? Saya nggak ngerti ya, itu apa referensinya dari mana? Sampai dimasukin di kartu namanya, terus di kartu namanya di semua Pak, di baliho ada Pak Jokowi. Kapan? Sampai sekarang? Inilah baliho atau billboard dari Dr. Ran yang menampilkan beberapa logo-logo. Nah, ini saya jelasin satu-satu ya. Ran Law Firm itu logonya, kemudian Pak Jokowi Ma'ruf memang kita jubirnya di Pilpres kemarin, salah satu dari jubirnya. Kemudian Kongres Advokat Indonesia, organisasi saya, di mana saya vice presidennya, dengan presidennya itu adalah Ibu Siti Jamalia. Jadi beliau presiden, saya vice presiden, artinya wakil presiden. Kemudian logo Pemuda Pancasila, karena saya adalah ketua badan penyuluhan pemilihan hukum Pemuda Pancasila, BPPH Pusat, sekaligus sebagai pengurus MPN atau pengurus pleno, atau anggota pleno. Kemudian logo Forum Batak Intelektual, di mana saya sebagai ketua Dewan Penasehat DPP Forum Batak Intelektual. Kemudian logo Ikanas, di mana saya sebagai wakil sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Nasution. Dan ada 3 penghargaan, award button, kemudian ada best lawyer, kemudian the trust lawyer dipercaya. Ada 3 tahun ini saya terima dari Yayasan Prestasi Indonesia, dari Achievement Magazine, dan satu lagi dari Yayasan Prestasi Indonesia. Ada 2 dari Yayasan Prestasi Indonesia. Alhamdulillah semuanya penghargaan ini berkat kerja keras dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oh, mestinya nggak boleh karena juru presiden kan. Iya. Kan sekarang Pak Jokowi Ma'ruf Amin presiden dan wakil presiden. Iya. Gitu. Tidak pas lagi, anggaplah merasa sebagai juru bicara waktu kampanye. Kampanye iya dibilang ya. Kan sekarang udah presiden beliau. Jadi kalau mengatakan juru bicara Pak Jokowi berarti juru bicara presiden. Jangan sembarangan. Iya. Nggak boleh itu. Jadi kalau mengaku juru bicara ya berarti juru bicara presiden dan wakil presiden. Iya. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Walaupun juru bicara kampanye 2019 pun itu harus yang terdaftar di sini Pak ya? Oh harusnya ya mestinya. Di luar itu tidak ada? Nggak ada, ya. Oke. Kalaupun ada kita minta, itu official. Oke. Siapa? Nanti kira-kira Pak, berikutnya di 2024, kalau misalnya Bapak nih ya Pak, Bapak dari Bapak sendiri nih, lebih pengen, misalnya Bapak dicalon jadi presiden, gitu. Tapi ditawarin juga jadi ketua tim pemenangan, mendingan yang mana Pak? Ya mending jadi presiden dong. Presiden dong. Iya dong, itu memenangan gimana? Siap. Pertanyaanmu kadang-kadang nggak compare ya Pak. Iya. Karena saya nanya hati-hati takut salah Pak.
Soalnya jenderal TNI, jadi saya bingung Pak. Nanya, jadi saya beribet nanya gitu Pak. Kalau disuruh milih ya sekalian kan begitu. Jadi presiden Pak ya. Nah kalau Bapak jadi presiden Pak, Bapak pengen melakukan apa Pak? Ya, pastinya melanjutkan apa yang sudah sangat baik dibangun oleh pendahulu kan begitu. Sehingga membangun negara ini konsisten. Oke. Jangan terganti lagi, rombak lagi, ganti lagi. Jangan kayak poco-poco gitu. Maju mundur, keringatan tapi nggak ada hasilnya. Gitu. Oke. Gitu. Nah, jangan begitu. Kita harus basically apa yang sudah terbangun dengan baik itu harus dilanjutkan. Oke. Gitu. Kalau Pak Muldoko jadi presiden, misal calon presiden, wakil presidennya mau dari TNI juga apa sipil Pak? Ya harus seimbang lah kan. Gitu. Harus sipil dong. Artis lah Pak. Dari tadi kayaknya nyodorin terus nih. Iya. Soalnya Pak, ini saya curhat Pak ya. Saya sarjana ilmu politik yang sampai sekarang Pak. Sama istri saya nggak boleh terjun ke politik Pak. Bener nggak sih Pak, politik tuh kejam kata istri saya. Udahlah, selagi kamu mau pakai mobil mewah, selagi kamu mau liburan segala macam, nggak usah di politik. Itu bener nggak tuh Pak? Ya, pilihan-pilihan. Gitu. Saya tidak mengatakan ini baik. Ini ajarin istri saya Pak, biar istri saya lihat Pak. Kayaknya kasihan ilmu saya Pak. Kan udah belajar golf. Oh iya, belajar golf. Tuh, Triet dengerin ya. Nih Pak Muldoko nih nanti setelah 2024 saya jadi staf ahli deh. Mendingan staf ahli apa jadi DPR Pak? Enakan mana kira-kira? Mendingan di pemerintahan, di kabinet, apa di DPR Pak? Ya, dua-duanya berbeda cara masuknya. Iya. Cara masuknya kalau ke Senayan melalui vote melalui suara rakyat. Kalau masuk ke eksekutif itu melalui pilihan yang memimpin gitu. Pilihan yang memimpin itu otoritasnya yang bersangkutan. Iya. Itu. Jadi tergantung mau lebih capek kampanye atau enggak kan begitu. Iya. Soalnya kemarin saya juga dengar nih, kalau nggak salah nih nggak tahu berita bener apa nggak Pak. Pak Muldoko ini termasuk kalau kemarin dicalonkan mau jadi menteri agraria apa pertanian kalau nggak salah Pak. Wah, aku nggak mikir. Itu Pak. Itu berarti gosip doang Pak ya? Ya saya nggak, yang jelas saya nggak pernah berpikir macam-macam lah. Oke. Soalnya saya pernah hidup itu jangan terlalu berat lah. Iya. Nikmati, kasih tanggung jawab, jalankan dengan baik, jangan lagi macam-macam gitu. Betul Pak. Itu menjadi beban gitu. Jadi lu juga gitu, sudah Pak. menyandang apa begini ya udah nikmati aja apa yang ada gitu. Iya. Saya lagi bingung soal Pak mau kemana nih, mau jadi artis tetap gitu. Tapi di artis lagi bosen gitu Pak ya. Cari tantangan baru ya? Iya, cari tantangan baru. Perlu Pak. itu, perlu. Iya. Saya dukung. Ya, atau enggak pengusaha kelapa sawit aja lah Pak ya. Aduh, Pak Muldoko, terima kasih banyak Pak. Ya. Saya juga terima kasih kita bisa bercanda sore hari ini. Ternyata Pak Muldoko orangnya santai sekali Pak. Saya tadi Pak Muldoko nih, Panglima TNI nih, aduh, jenderal nih, gimana ya, serius Pak nggak? Ternyata serius tapi santai. Kita kan ada sebuah perubahan yang sangat saya nikmati dalam proses leadership saya. Iya. Karena proses leadership itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tugas ya. Iya. Itu saya waktu jadi wakil gubernur Lemhanas, itu saya harus ngadepin para profesor ya, senior saya yang dulu pernah jadi komandan saya dan seterusnya. Maka di situ sebenarnya mulai terjadi blending ya. Bagaimana memahami pemikiran sipil, bagaimana memimpin sipil. Di situ saya bersyukur. Sehingga itu mau nggak mau pada saat saya jadi Panglima TNI itu warna-warna itu muncul. Ya gitu. Tapi kalau lagi serius jangan macam-macam. Gitu. Itu yang penting Pak ya. Itu yang penting. Pertanyaan terakhir Pak. Yang Richard Mille dulu gimana Pak? Ada itu berkah ya bagi masyarakat Mangga 2. Iya gimana Pak? Dulu kan Bapak yang kalau nggak banting Richard Mille kalau masalah. Iya, luar biasa itu. Sekarang begitu orang nawarkan di sana orang nyari jam, jam Muldoko katanya. Oh iya. Kalau nggak salah itu dulu yang apa Richard Mille yang gambar gambar tengkorak Pak ya, school ya? Enggak, bukan. Yang ini. Yang biasa lah, yang black lah. Tapi hebat sekarang itu. Jadi begitu bicara Richard Mille, Muldoko. Iya. Syukur juga lah saya itu lah. Di mana tokonya saya mau tahu beli Pak. Lo ke Mangga 2 aja, semua orang nggak tahu itu. Iya, siap.
Luar biasa. Oke, Pak Muldoko terima kasih banyak. Baik, Sekali lagi salam hormat buat keluarga. Terima kasih. Salam buat Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin juga. Terima kasih, Ya, terima kasih. tadi jangan lupa bilang kalau butuh staf ahli saya masuk. Atau wamen apalah Pak. Nggak usah lupa, udah saya catat tadi. Udah catat ya Pak. Ya. Dalam hati. Ini pokoknya sejarah nih. Kalau gue ya Trit ya nanti tiba-tiba jadi staf ahli ini karena Pak Muldoko ini. Iya. Saya dukung, asal saya bisa beli stick golf banyak. Iya. Nanti kalau saya jadi staf ahli kita makan di Jestik saya Pak. Oh gitu Iya, ya. iya. Ya, mantap. Kan suka steak Pak? Pastilah. Rib eye Pak. Iya. Rib eye paling suka. mantap di steak Jestik Oke. saya Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.